Shalom saudaraku, kasih dan kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin dalam menjalani hidup, ada banyak hal yang kita pertanyakan dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang pasti, yang kita tahu ialah, dalam Dialah kita memperoleh segala jawaban atas persoalan dan tantangan kehidupan kita. Untuk itu marilah kita terus berserah, kita terus berseru hanya kepada Tuhan, sebab Ia akan memberikan jawaban atas kehidupan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita goyah, tapi Dia terus menyatakan kebaikan-Nya dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu mau terus kita berharap kepada Tuhan. Jangan lari kepada hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna, tapi andalkanlah Tuhan senantiasa, sebab hanya Dialah tempat jawaban yang pasti. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita membuka hati pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari yang baru ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Kau Bapa yang Maha Tahu keadaan kami. Engkau Bapa yang mendengar setiap seruan doa kami. Karena itu di pagi hari ini, dalam syukur penyembahan kami kepadamu, kami memohon belas kasih-Mu, agar kiranya Engkau berkenan menyatakan firman-Mu atas kami semua. Agar dengan menghayati firman, kami boleh ada di jalan yang benar. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dalam Yoel pasal 2, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20.
Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara, Tuhan begitu mengasihi saudara-saudara. Tetapi Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena dosa, umat Israel dihukum. Tetapi Tuhan Allah, Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan kasih-Nya terhadap umat-Nya. Dalam bacaan di hari ini, melalui Nabi Yoel, ada seruan agar umat Israel hidup dalam pertobatan. Dan ternyata umat Israel bersungguh-sungguh dalam pertobatan. Karena itu Tuhan menjawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya, berseru kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kita bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, berpaling dari hal-hal yang tidak baik. Dan secara terus-menerus mengejar apa yang baik, apa yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Karena Dia yang paling mengenal kita, pasti ada jawaban. Di setiap hal yang kita gumuli, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena Dia paling tahu apa yang terbaik untuk kita, sesuai dengan caranya, dengan waktunya, dengan kasih-Nya yang besar. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak main-main dengan kehidupan kita. Bahkan bersyukurlah kita diberikan hak yang istimewa untuk berseru, untuk memanggil namanya, untuk datang kepadanya. Tetapi bukan hanya itu. Ada hal yang lebih mulia dari itu, yaitu mendengar jawaban dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu kami berseru. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kasih. Ampuni kami. Ketika Engkau mendapati ada hal-hal yang tidak benar di mata-Mu, yang kami lakukan, bahkan yang dalam pandangan kami, Tuhan tidak tahu. Orang lain tidak tahu, hanya kami yang tahu. Tuhan kasihani kami, agar dengan hidup dalam pertobatan, kami pun boleh mendengar suara-Mu yang memimpin kami pada jalan kebenaran. Engkau menolong kami agar bukan hanya rajin meminta berseru kepadamu Tuhan, tapi juga dengan setia mau mendengar suara-Mu. Sehingga di jalan mana Engkau mau memimpin kami, kami ada di sana. Di hari yang baru ini, kiranya ada kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Agar kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh berusaha dengan benar, bahkan dalam segala hal. Sebagai orang-orang yang melayani-Mu, dari hal-hal yang kecil kami setia. Dalam persekutuan dengan keluarga, kami membangun persekutuan yang erat dengan Engkau Tuhan. Agar apa yang Engkau perkatakan, ada kepekaan bagi kami untuk mendengar. Dan dengan sukacita, kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah kami semua untuk ada di jalan kebenaran. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.